di sini? Shalom. Apa kabarnya kalian? Luar biasa. Adik-adik, kalau Kak Feni bilang apa kabar, kita jawabnya luar biasa. Bisa? Adik-adik yang ada di rumah juga ikutin Kak Feni ya, bersama teman-teman kita yang ada di sini. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah Kids for Christ pada hari Minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama-sama. Yuk adik-adik yang ada di rumah, yang ada di gereja juga, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin kami di sepanjang minggu ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan, kami siap, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan dan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kami ini mau tanya, kira-kira ada seorang nabi Tuhan yang berasal dari Tisbe. Siapakah namanya? Elia. Wow, keren. Siapa teman-teman yang di rumah namanya? Siapa? Iya, betul. Elia. Yuk, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Sekali lagi, Elia. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Iya. Sekarang kami ini mau kasih tahu, ada kisah 2 saudara nih yang disayang sama Tuhan. Wah, yang satu petani, yang satu lagi gembala. Siapa yang tahu? Ayo teman-teman yang ada di rumah namanya. Hah, iya pinter. Yang di sini tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya? Kain dan Habel. Benar. Yang satu apa? Petani. Yang satu lagi? Gembala. Iya. Ada
Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, apa? Kain, aku memanggilmu. Iya, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersukacita. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersukacita. Mengapa? Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah sekali lagi, jangan bete, bete. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersuka. Jangan bete, bete. Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersuka. Sekali lagi, jangan bete, bete. bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersukacita. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Wah, nggak boleh ada yang bete ya. Semuanya harus tetap bersukacita. Ya, ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Bisa semua? Bisa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ya, adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di sini, kalau kita ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, yuk sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau taruh di dalam hati kita, kita mau tanam di dalam hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar, supaya firman Tuhan yang kita baca bisa bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah juga boleh mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar,
subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi kita mau katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi kita katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami mau Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hai, jumpa lagi sama Kak Ririn. Apa kabar adik-adik? Semuanya kakak harap dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Hari ini Kak Ririn mau ngajarin firman Tuhan lagi tentang cara berbaikan. Wah, berbaikan. Kalau berbaikan berarti itu sebelumnya musuhan dong, ya. Cara berbaikan. Siapa yang di sini suka kesel, suka marah sama temennya? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Kak Ririn juga sama kayak kalian. Kak Ririn suka marah, Kak Ririn suka kesel sama teman Kak Ririn. Tapi Tuhan ngajarin kita setelah kita marah, kita harus berbaikan. Kita nggak boleh marah kelamaan. Tuhan nggak suka sama anak yang kalau marah itu lama-lama. Jadi sebentar aja, marahnya sebentar aja. Terus habis itu kalian harus berbaikan, berdamai sama diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita mau belajar tentang cara berbaikan. Gimana sih Kak Ririn cara berbaikan? Nih Kak Ririn sebutin ya. Kita siapin dulu hati kita mau dengerin firman Tuhan. Siap? Go! Ini ada video adik-adik, video tentang apa nih ya? Ih, Kak Ririn lihat ini kayak alien sih. Coba nanti kalian lihat ya. Kayak di suatu planet, terus dia diserang sama kapal-kapal tuh yang mencoba buat nangkep-nangkepin alien ini tuh. Alien kan adik-adik ya? Dia tiupin sangkakala itu. Sangkakalanya itu gunanya buat kasih peringatan kalau mereka dalam bahaya semua. Jadi semua harus pada siap-siap keluar menyelamatkan diri. Kabur ya adik-adik. Tapi nanti ada tuh diambil kan dari kapalnya pakai cahaya, tangkep langsung. Tapi nanti ada beberapa yang menyerahkan diri kayak gini, ya bawa aku, dibawa, diambil, dibawa. Mami, where are you, mami? Anaknya nyari maknya, tapi maminya nggak ada, udah ditangkap. Oh, ayahnya dibawa. Nggak diambil adik-adik.
Ditembak-tembakin adik-adik. Hancur gunungnya. Apa yang terjadi dengan kapalnya, dibawa ke sela-sela gitu adik-adik. Nabrak adik-adik masuk ke goa. Jatuh adik-adik. Shoot, jatuh. Dia bawa orangnya itu ke dalam goa-goa gitu, akhirnya pesawatnya jatuh, rusak. Nih, Matius 18 ayat 15. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah. Dia bawalah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Artinya menegur 4 mata. Apa sih yang dimaksud dengan menegur 4 mata? Ada yang tahu? Matanya 4, Kak. Matanya 4. Mata apa? Mata yang di atas sama mata kaki ya? Enggak seperti itu ya. Mata 4 itu banyak artinya. Kita mau pelajarin hari ini tentang apa yang dimaksud sih dalam arti kata mata 4 itu apa aja sih? Kita lihat ya. Cara berbaikan yang baik adalah tegur 4 mata. Artinya tegur 4 mata itu apa? Kita lihat. Artinya yang pertama, jangan sampai mereka melihat kita. Tapi kau telah mengetahui tentang kelebihan yang beriman untuk Saul. Ini Daud menyelinap ke perkemahannya si Raja Saul. Temennya udah bilang, udah bunuh aja, sudah depan mata tinggal bunuh. Tapi Daud bilang, enggak bisa. Karena Tuhan ngajarin aku untuk tidak membunuh, jadi aku nggak bakal ngebunuh. Walaupun Saul udah jahat sama Daud, tapi dia nggak akan ngebunuh Saul. Karena Tuhan yang ngajarin segala sesuatu yang baik, bukan segala sesuatu yang buruk. Tuh, dia ngeliat tandanya. Guci yang diambil dari tempatnya si raja tuh sama pedangnya ditancepin. Jauhkan aku mencari-carimu. Kamu apa? Kau datang ke kemahku, tapi kau tidak membunuhku. Tuh, kamu datang ke kemahku, tapi kamu nggak membunuhku. Aku takut kepada Tuhan. Tuh, dia bilang, Daud bilang, aku takut kepada Tuhan. Tuhanku mengajarkan untuk tidak membunuh. Maafkan kesalahanku. Aku akan memberikan prajurit dan kuda. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Aku tidak mau lagi berperang untukmu, karena kau sudah mengkhianati aku. Dia udah nggak mau lagi percaya karena udah dihianati berpuluhan kali, berkali-kali. Jadi Daudnya bilang nggak usah, aku udah nggak bisa percaya. Tidak usah banyak bicara. Kau tahu aku tidak akan membantu. Tuh. Saul merasa takut. Niskasa. Dia pergi dengan seorang ikan. Tapi dia ini dan apa itu menjadi dalam jiwa yang banyak sedang berbalik sekarang. Oh, adik-adik. Berarti yang pertama artinya dari 4 mata itu, yang pertama sapa dan ajak bicara. Kayak tadi kan si Daud ketemu di tengah-tengah sama Saul dan mereka ngajak bicara baik-baik gitu kan. Si udah bilang nih ngomong begini, jadi ngajak ngomong baik-baik. Jadi kalau misalkan kalian lagi musuhan sama teman kalian, kesel-keselan, cobalah kalian untuk ngomong duluan sama temennya. Kamu apa kabar? Kamu
hari ini cantik. Cobalah ngomong baik-baik, sapa baik-baik. Jangan begini temennya datang, apa lo? Ngapain lo kesini lo? Gitu. Jangan ya. Harus ngomongnya baik-baik sama temennya, oke? Yang kedua, arti dari 4 mata adalah, kita lihat. 9 orang Katolik ayah mereka yang mendengar berita kejahatan itu, dia berdoa. Oh Yahweh yang Maha Kuasa, biarkan anak-anakmu yang dibesarkan dengan penuh kasih dan kau ajarkan hormati namamu kembali dengan selamat, dan engkau akan merayakan dengan mempersembahkan korban untukmu. Anak-anakmu, kembalilah pada Raja Muda itu dan bawa juga Benyamin ke sana. Tapi ingat, kalau kalian kembali tanpa dia, aku akan mati dalam duka. Ini cerita tentang siapa nih adik-adik? Ada yang tahu? Seseorang yang dulu dicampakkan, dibuang, tapi akhirnya dia sukses, dia jadi orang kepercayaan raja. Raja muda menanti kalian. Tuh, raja muda ini siapa ya? Ada yang tahu? Selamat datang saudara. Kami sudah bertanya saudara, apa yang mengetahui tentang keluarga kalian? Apa semuanya sehat? Dan apakah ayah kalian masih hidup? Nah, dia pura-pura, saudara ini belum tahu kalau misal itu adalah adiknya, adik-adik. Keluarga kami semuanya baik. Dia nanya ayahnya apa kabar. Sangat menderita karena kepergian kami Tuhan. Tuhan, tidak lama lagi kalian boleh kembali dengan kami yang kalian butuhkan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan. Kami dibutuhkan dengan begitu begitu. Nah, sepertinya kalian membawa ibu sekalian. Siapa tahu? Aku Benyamin, anak saya ayahku Yakub. Tapi sebelumnya, dan apa yang bagi saya, melainkan kakakku Yusuf. Yusuf adik-adik namanya. Yusuf yang dibuang. Yang dibuang, dijual. Akhirnya dia diangkat sama Tuhan. Tuh dia nangis, dia sedih. Dia pura-pura dia nggak ngaku kalau itu dirinya. Jadi dia pura-pura nanya ayahnya apa kabar, gimana, kayak gitu. Dia udah sukses, tapi dia walaupun dia sukses, dia tetap enggak jahat gitu loh adik-adik sama saudaranya. Makan sebanyak ini. Yang tadi sudah cukup. Aku merasa menyatu. Karena ini adalah cerita yang Perintah Raja Muda. Baik ya adik-adik ya. Apa tuh? Berbuat baik. Kayak tadi si Yusuf walaupun dia udah dijatuhin, dijahatin sama saudaranya, tapi dia tetap berbuat baik. Dia tetap welcome, tetap memaafkan. Baik kan? Karena dia selalu dengar apa perintah Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan buat dia. Kenapa kau begitu lelah? Maka kau tidak tidur semalam? Aku tidur larut malam karena bicara dengan Yesus. Mungkin lain kali kau akan bersikap lebih hormat lagi, Petrus. Dasar kalian. Lihat anak kecil ini dia kesel gara-gara orang-orang itu pada jahat sama Petrus, isengin Petrus. Kau tidak perlu merusak jalanku untuk mendapatkan rasa hormatku. Dirusakin adik-adik jalannya. Kita akan bisa berteman. Tapi apa yang dilakuin sama Petrus? Dia nggak sedikit pun dendam sama orang yang udah ngerusak jalannya dipotong-potong kecil-kecil. Tapi anaknya kesel. Tapi si Petrus ini bilang, jangan, nggak usah diladenin, nggak usah dimarahin. Orang ini akhirnya bingung, kok kita udah jahatin dia kok nggak ngebales kita ya? Itu yang akan kau lakukan. Dengerin ya. Yesus telah mengajarkan kita untuk mengampuni. Tuh, Yesus mengajari kita untuk mengampuni. Akan sebuah kisah padamu. Konon hidup seorang yang bodoh yang meminjam uang dari raja. Namun ketika sampai saatnya untuk membayar sang raja, orang bodoh itu tidak mempunyai uang. Jadi Yesus mengajari aku untuk apa? Adik-adik, mengampuni dan melupakan. Jadi kita nggak boleh ingat-ingat lagi tuh kesalahan orang. Jadi kalau orang itu mukul kita, yaudah kita ampuni dia, kita lupakan semua kesalahannya. Tetaplah berbuat baik walaupun kalian dijahatin sekalipun sama teman kalian. Karena di situ waktu kalian dijahatin sama teman kalian, terus kalian nggak ngebales,
Tuhan gak ninggalin kalian. Tuhan selalu ada sama anak-anak yang denger-dengeran sama Tuhan. Jadi biarin, kita gak usah ngebales. Tuhan punya caranya sendiri, oke? Selanjutnya, Aku masih hidup. ini cerita tentang siapa adik-adik? Tentang orang yang ada masuk ke dalam perut ikan. Siapa? Siapa? Iya, Yunus namanya. Kau Tuhan berpisah dan aku minta mulai. Pergilah ke negeri pada ingatkan mereka bahwa mereka akan Yunus dikirim lagi diperintah sama Tuhan suruh pergi ke kota namanya Niniwe. Waktu itu dia nggak mau ngikutin perintah Tuhan, akhirnya dia dimakan ikan kan adik-adik. Sekarang dia akan hancur kecuali akan ngelakuin apa yang diperintahin Tuhan. Setelah 3 hari berjalan, akhirnya Yunus sampai di kota Niniwe. yaitu Nineveh. Tuh. Dia suruh bertobat, tapi baru depan itu ada yang berantem. Nah, tiba-tiba waktu Yunus ngomong gitu, rajanya dengar. Rajanya kesel, suruh ditangkap. Tuh, tangkap pria itu sekarang juga. Ditangkap, dibawa ke hadapan raja. seluruh bangsa Nineveh. siapa dan siapa yang boleh izin untuk mengatakan semua ini? Ayo, bicara Tuhan memberi peringatan pada bangsa Nineveh untuk mengubah hidup mereka, atau mereka akan hancur. Hancur. Dia telah berbohong. Dia Rajanya masih nggak percaya adik-adik. Kita lihat saja nanti. Tuhan mengutusmu. Kenapa aku, seorang Israel, ingin memberi peringatan pada bangsa Nineveh tentang ini? Aku lakukan ini karena perintah Tuhan. Tuh, dia bilang ini perintah Tuhan, biar mereka percaya gitu. Soalnya ini perintah Tuhan. Ada saja. Aku percaya. Akhirnya rajanya Tapi percaya jika aku adik-adik. tahu kau bohong, aku akan mengirim Pekerja, berikan padaku rencana perangnya. Akhirnya rakyatnya semua dikumpulin. Jika Tuhan tidak senang pada kita, kita harus membuat jalan keluar. Dan minta ampun kepada Dia minta tobat, minta maaf, menyesal dengan apa yang udah dilakukan. Dan Tuhan memaafkan. Tuhan tidak boleh memberi mereka ampun. Tidak boleh. Jangan takut, karena kalian bertobat Allah mengampuni kalian. Tuh, akhirnya diampunin adik-adik. Diampunin ya. Berdoa. Jadi kalau kalian kesel sama temen kalian cukup cerita sama Tuhan, kalian berdoa. Tuhan, aku kesel nih sama dia, soalnya dia jahat sama aku gitu. Nanti kalian doa aja sama Tuhan, kalian ceritain kalian keselnya kenapa. Tuhan itu mendengar adik-adik, oke? Oke. Jadi tadi artinya 4 mata itu banyak ya adik-adik ya, bukan 4 mata yang ada 4 ya. Jadi kalian itu tetap harus berdamai sama diri kalian, berdamai sama orang lain, berbaikan dengan orang-orang. Karena kenapa? Tuhan selalu mengajarkan kita untuk baik sama orang, karena Kristen itu adalah kasih. Jadi cara kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Jadi kalau orang bersalah, ya kita jangan balik marah-marah, kita harus memaafkan dia, berdoa untuk dia, biar Tuhan yang ikut campur. Jadi kita nggak perlu turun tangan, biar Tuhan yang ngatasin semua masalah kita, gitu adik-adik, oke? Nah, firman kakak udah sampai sini cukup. Kakak punya pertanyaan, kalau kalian tahu nanti kalian bisa jawab. Nih, pertanyaannya adalah deng. Tadi Yunus pergi ke suatu kota, yang kota itu di dalamnya banyak orang-orang yang sangat jahat-jahat yang akhirnya bertobat. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama kota yang didatangi oleh Yunus.
Gampang banget ya adik-adik ya. Nah, kalau kalian tahu, kalian siapin handphone, kalian langsung WhatsApp ke WA centernya KFC. Nanti setiap jawaban kalian yang masuk akan dicatat dan ditambah. Nanti setelah kalian dapat poin banyak, poinnya itu bisa ditukerin pakai hadiah. Wow, dapat hadiah. Hadiahnya nanti langsung dikirim ke rumah kalian. Jadi kakak tunggu jawaban dari kalian sekarang juga. Kalian langsung kirim. Oke, siap? Oke, kakak sudah firman sampai sini dan kita mau menutup firman kita dengan doa. Yuk, sekarang kakak undang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Hari ini kami belajar banyak sekali tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami, setiap orang yang jahat kepada kami. Kami mau Tuhan memaafkan, berdoa untuk mereka Tuhan, menegur mereka dengan baik. Tidak dengan kekerasan atau tidak dengan emosi Bapa. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan turun atas kami Bapa. Kau berkati Tuhan setiap yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan firman-Mu tertanam dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.